Di ujung utara Asia terdapat sebuah garis yang hampir tidak terlihat di peta biasa, tetapi sangat nyata dalam kehidupan jutaan orang. Garis itu memisahkan satu bangsa menjadi dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi berdiri Korea Selatan dengan kemajuan teknologi dan kehidupan modern. Di sisi lain berdiri Korea Utara yang tertutup dan penuh kontrol. Meskipun hanya dipisahkan oleh jarak yang tidak terlalu jauh, kehidupan keduanya sangat berbeda seperti dua planet yang tidak sama. Dunia menyebut batas ini sebagai salah satu perbatasan paling tegang di bumi. Tidak ada kebebasan bergerak di antara keduanya. Dan hingga hari ini, garis itu masih berdiri sebagai simbol konflik yang belum selesai. Sebelum perpecahan terjadi, Korea adalah satu bangsa yang utuh dengan sejarah panjang ribuan tahun. Masyarakatnya berbagi bahasa, budaya, dan tradisi yang sama tanpa batas wilayah yang memisahkan mereka. Kerajaan-kerajaan Korea seperti Joseon pernah menyatukan wilayah ini dalam satu identitas nasional. Kehidupan masyarakat saat itu berjalan tanpa konsep dua negara seperti sekarang. Tidak ada Korea Utara atau Korea Selatan, yang ada hanya satu Korea. Namun posisi geografisnya membuat Korea menjadi wilayah yang sering diperebutkan kekuatan luar. Hal ini menjadi awal dari campur tangan asing di masa depan. Dan semua itu berubah setelah Perang Dunia II berakhir. Tahun 1945 menjadi titik balik besar dalam sejarah dunia, termasuk Korea. Jepang yang sebelumnya menjajah Korea selama puluhan tahun, akhirnya menyerah dalam Perang Dunia II. Namun kekosongan kekuasaan ini tidak membuat Korea merdeka secara utuh. Sebaliknya, dua kekuatan besar dunia mulai masuk dan mengambil pengaruh. Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi dua pihak utama yang menentukan arah Korea. Tanpa melibatkan rakyat Korea secara langsung, wilayah ini mulai dibagi secara sementara. Awalnya pembagian ini hanya bersifat administratif, tetapi keputusan itu menjadi awal dari perpecahan permanen. Korea dibagi di garis 38 derajat lintang utara sebagai batas pengaruh dua kekuatan dunia. Bagian utara berada di bawah Uni Soviet yang dipimpin Joseph Stalin. Bagian selatan berada di bawah Amerika Serikat yang dipimpin Harry S. Truman. Pembagian ini awalnya dianggap hanya solusi sementara setelah Perang Dunia. Namun perbedaan ideologi antara kedua kekuatan membuat situasi semakin rumit. Utara mulai mengarah ke komunisme. Selatan mulai mengarah ke demokrasi. Dan dari sinilah dua Korea mulai terbentuk secara perlahan. Di Korea Utara, muncul Kim Il-sung sebagai pemimpin utama yang didukung Uni Soviet. Ia mulai membangun sistem negara dengan kontrol penuh terhadap masyarakat. Di Korea Selatan, Syngman Rhee menjadi presiden pertama yang didukung Amerika Serikat. Kedua pemimpin ini memiliki visi yang sangat berbeda tentang masa depan Korea. Kim Il-sung membangun negara dengan sistem tertutup dan militer kuat. Syngman Rhee membangun negara dengan sistem politik terbuka. Perbedaan ini menciptakan ketegangan yang semakin besar. Dan perlahan, kedua Korea bergerak ke arah konflik. Ketegangan antara dua Korea semakin meningkat karena perbedaan ideologi yang sangat tajam. Korea Utara menganggap sistem komunis sebagai jalan terbaik untuk negara. Korea Selatan justru mengarah ke kapitalisme dan demokrasi. Kedua pihak mulai saling tidak percaya satu sama lain. Perbatasan menjadi semakin dijaga ketat. Propaganda mulai digunakan oleh kedua sisi untuk memperkuat posisi masing-masing. Rakyat di kedua wilayah mulai hidup dalam dunia informasi yang berbeda. Dan konflik pun semakin tidak terhindarkan. Pada tahun 1950, perang akhirnya pecah secara besar-besaran. Korea Utara di bawah Kim Il-sung menyerang Korea Selatan secara tiba-tiba. Tujuan mereka adalah menyatukan Korea di bawah satu sistem. Namun serangan ini justru memicu perang besar. Amerika Serikat masuk untuk membantu Korea Selatan. China di bawah Mao Zedong masuk untuk membantu Korea Utara. Konflik ini berubah menjadi perang internasional. Semenanjung Korea menjadi medan perang besar dunia. Pertempuran terjadi di berbagai wilayah Korea. Kota-kota hancur dan garis depan terus berubah. Tidak ada pihak yang benar-benar unggul secara permanen. Dunia menyaksikan kehancuran besar di satu semenanjung kecil. Selama 3 tahun perang berlangsung, Korea mengalami kehancuran besar. Infrastruktur hancur di hampir seluruh wilayah. Jutaan warga sipil menjadi korban atau kehilangan tempat tinggal.
Keluarga terpisah tanpa tahu apakah mereka masih hidup. Kota Seoul beberapa kali berganti kendali. Wilayah utara dan selatan saling menyerang tanpa henti. Tidak ada kemenangan yang jelas bagi siapapun. Yang tersisa hanya luka sejarah yang dalam. Pada tahun 1953, perang akhirnya dihentikan melalui gencatan senjata. Perjanjian ini ditandatangani oleh Korea Utara, China, dan Komando PBB yang dipimpin Amerika Serikat. Namun tidak ada perjanjian damai resmi yang ditandatangani. Artinya perang tidak benar-benar berakhir. Hanya dihentikan sementara, tidak ada pihak yang mengakui kemenangan penuh. Kondisi ini membuat konflik tetap terbuka. Dan sampai sekarang status perang itu masih belum selesai secara hukum. Setelah gencatan senjata, dibuatlah zona demilitarisasi atau DMZ. Zona ini menjadi pemisah antara Korea Utara dan Korea Selatan. Wilayah ini dijaga ketat oleh militer dari kedua sisi. Tidak ada aktivitas sipil di dalamnya. DMZ menjadi salah satu wilayah paling berbahaya di dunia. Setiap pergerakan diawasi dengan sangat ketat. Ketegangan selalu ada di sepanjang garis ini. Dan dunia menganggapnya sebagai garis paling sensitif di bumi. Di Korea Utara, kehidupan masyarakat berada di bawah kontrol negara yang sangat ketat. Informasi dari dunia luar dibatasi secara ekstrim. Media hanya menyampaikan informasi resmi dari pemerintah. Kepemimpinan dimulai dari Kim Il-sung, lalu Kim Jong-il, hingga Kim Jong-un saat ini. Sistem politik bersifat dinasti keluarga. Rakyat hidup dengan pengawasan yang sangat tinggi. Kebebasan individu sangat terbatas. Sebaliknya Korea Selatan mengalami perubahan besar setelah perang. Negara ini melakukan industrialisasi besar-besaran. Ekonomi tumbuh dengan sangat cepat dalam beberapa dekade. Kota-kota besar mulai berkembang menjadi pusat teknologi. Pendidikan dan inovasi menjadi fokus utama negara. Perusahaan global mulai bermunculan. Korea Selatan berubah menjadi negara maju. Dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Ketegangan meningkat ketika Korea Utara mengembangkan senjata nuklir. Program ini dimulai sebagai bagian dari strategi pertahanan negara. Namun kemudian menjadi perhatian dunia internasional. Kim Jong-un menjadi figur utama dalam pengembangan program ini. Banyak negara khawatir akan potensi konflik besar. Sanksi internasional diberlakukan terhadap Korea Utara. Namun program ini tetap berlanjut. Dan ketegangan global semakin meningkat. Beberapa kali upaya perdamaian pernah dilakukan antara kedua Korea. Pertemuan tingkat tinggi pernah terjadi antara pemimpin mereka. Ada momen harapan untuk reunifikasi. Namun setiap upaya selalu menghadapi hambatan besar. Ketegangan politik kembali muncul setelahnya. Kepercayaan antara kedua pihak sangat rendah. Dan proses damai selalu terhenti. Hingga kini tidak ada solusi permanen. Hari ini, Korea berada dalam kondisi yang unik. Tidak ada perang aktif yang berlangsung. Namun tidak ada perjanjian damai resmi yang mengakhiri konflik. DMZ tetap menjadi simbol perpecahan. Militer masih berjaga di kedua sisi. Ketegangan masih bisa meningkat kapan saja. Situasi ini disebut sebagai konflik beku. Satu bangsa, dua sistem, dan satu sejarah yang belum selesai. Korea tetap terpisah oleh ideologi dan politik. Dunia telah berubah. Tetapi konflik ini tetap ada. Pertanyaan besar masih belum terjawab hingga hari ini. Apakah Korea akan kembali menjadi satu negara suatu saat nanti? Atau perpecahan ini akan menjadi permanen selamanya? Sejarah masih terus berjalan. Terima kasih sudah menonton. Bye.